Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 7A, 7B, 7C yang sudah menjadi peserta didik MTSNA, kali ini ya kita akan belajar IPS bareng-bareng. Perkenalkan dulu, nama Pak Freddy Hermawan, ya rumahnya di Dondong. Ya, untuk materi bab 1 itu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Subbab A-nya itu adalah interaksi antar ruang. Untuk video selengkapnya nanti akan dijabarkan dalam bentuk slide. Perlu kita tahu bersama bahwa ruang, ya contoh ini adalah ruangan. Ya, ruang itu mencakup hal yang luas. Kalau dalam pengertian sesungguhnya manusia itu tinggal pada suatu ruang di permukaan bumi. Masing-masing ruang itu memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda. Contoh ada di ruangan seperti sini. Contoh ruangan berada di luar, ada pegunungan, ada pesisir pantai, laut, sungai, danau, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya materinya, silahkan nanti kalian catat baik-baik materinya, hal-hal yang penting dan ringkas ke dalam buku IPS. Jangan lupa di buku tulis IPS ditulis nama lengkap kalian dan ditulis nama bukunya, buku IPS. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Ngomong-ngomong tentang ruang, apakah teman-teman tahu ruang itu apa? Dan adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jawabannya pastinya tidak ya. Jadi setiap makhluk hidup yang hidup di bumi pastinya memerlukan ruangan ya untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu apa definisi ruang itu sendiri ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga bisa berbentuk perairan seperti laut, sungai, dan danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan seperti gunung, hutan, dan gurun. Setiap ruang di permukaan bumi pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, untuk daerah pegunungan di mana daerah ini cenderung dingin, sehingga masyarakatnya menggunakan baju yang lebih tebal. Berbeda dengan daerah pesisir, di mana daerah pesisir kondisinya lebih cenderung panas, sehingga masyarakatnya menggunakan pakaian yang lebih tipis. Komoditas yang dihasilkan kedua wilayah ini juga berbeda, di mana daerah pegunungan lebih banyak menghasilkan sayuran dibandingkan dengan daerah pesisir yang menghasilkan ikan dan garam. Perbedaan ini yang menghasilkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang. Sudah disimak baik-baik ya? Oke, jangan lupa ya dicatat materinya di dalam buku IPS. Ini kan masih pandemi, belajar di rumah atau biasanya disingkat dengan PDR. Kalian tetap menjaga protokol kesehatan, pergi keluar rumah harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan di air mengalir. Pokoknya tetap prokes ya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Dari Pak Freddy cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.